kelas 3 semuanya. Apa kabarnya? Harapan Bapak, anak kelas 3 semuanya dimanapun berada, tetap sehat-sehat semuanya. Dan juga buat orang tua dan didik kami, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, tetap sehat-sehat, tetap memantau anak-anak kita semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap berikan yang terbaik buat anak didik kita, supaya lebih bagus lagi ke depannya. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang ketiga. Nah, di sini ada ya wacana sedikit ya. Ini di kantor kelurahan ini. Perhatikan anak kelas 3. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa senang, sangat-sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon dengan baik. Ya, amatilah kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat menunjukkan saran. Ya, yang mana kira-kira kelas 3? Sarannya? Oke, perhatikan ya, naik kelas 3. Kalimat yang menunjukkan saran diantaranya adalah sebagai berikut. Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk ditanam ataupun dirawat. Saran dari Pak Lurah tentunya bisa dilaksanakan karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Lingkungan yang bersih dan hijau sangat baik untuk kesehatan. Itu dia kalimat yang menunjukkan saran dari teks wacana di kantor kelurahan. Oke, naik kelas ya? Oke, Bapak akan melanjutkannya ya. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi, masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal itu? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Iya, ini akan menyampaikan saran-saran ya. Jika pada saat ini mungkin ya, menyampaikan saran kepada kakak abangnya, bisa saling diskusi ya, sama orang tuanya juga ya. Perhatikan anak kelas 3. Di sini sudah buat saran-sarannya ya. Saluran air yang tertutup sampah tentu sangat mengganggu. Saluran air bukanlah tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya air. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Beberapa saran mengenai saluran air yang tertutup sampah antara lain sebagai berikut. Warga masyarakat sebaiknya membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Sebaiknya setiap bulan sekali diadakan gotong royong membersihkan saluran air. Sebaiknya warga masyarakat mendaur ulang sampah sehingga tidak menambah jumlah sampah. Setiap warga sebaiknya memiliki satu lubang sampah sehingga sampah tidak dibuang ke saluran air. Itu dia anak kelas 3. Oke? Iya. Bapak akan menuliskannya lagi ya. Pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekitar rumah menciptakan lingkungan bersih dan hijau. Namun, saat ini banyak pohon yang ditebang untuk berbagai alasan. Penebangan pohon tentunya sangat memprihatinkan. Beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. Iya, kira-kira apa saran ya? Perhatikan ya, saran mengenai banyaknya pohon yang habis ditebang. Setiap warga
Setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali atau istilahnya tebang tanam daerah yang pohonnya telah ditebang. Warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Itu dia. Oke. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanamnya. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Tentukan banyaknya bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Iya. Nah, sini sudah Bapak buat ya. Di sini sudah ditentukan ya banyaknya RT yang ditugaskan ya. Tadi di wacana itu ada 10 RT ya. Jadi kita mau mengisi banyaknya bibit sama banyaknya bibit untuk RT. Ya. Yang pertama tadi Bapak bilang banyaknya bibit di kelurahan dan banyaknya bibit untuk RT. Oke, anak kelas 3. Banyaknya bibit di kelurahan dibagi banyaknya bibit untuk RT. Itulah hasilnya banyaknya RT yang ditugaskan. Kita lihat yang pertama. 950. Nah, ini anak kelas 3 perhatikan ya. Bibit di kelurahan itu ada 950. Kira-kira berapa bibit untuk RT? Oke, perhatikan caranya. 950 dibagi 10 hasilnya 95. Itu dia tekniknya anak kelas 3 ya. Yang ini ya, 950 dibagi 10, inilah hasilnya 95. Oke, kita masuk yang kedua. 1000. 1000 dibagi 10 kira-kira berapa anak kelas 3? Ada yang tahu? Iya, 100 ya. Oke, yang berikutnya 900. 900 dibagi 10 kira-kira berapa? 90. Kita masuk yang berikutnya. 980 dibagi 10. 98. Oke, yang terakhir. Kira-kira berapa yang terakhir? 920. Kira-kira berapa bibit untuk setiap RT? 92. Itu dia anak kelas 3 contohnya udah buat ya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan. Tentunya tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima RT. Tuliskan 5 kemungkinan. Nah, sekarang kita disuruh membuat cerita dulu di kantor kelurahan, seperti di kantor kelurahan ya. Baru nanti kita tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit, dan banyaknya bibit diterima RT. Iya, di sini sudah buat ceritanya ya. Bapak Ketua Rukun Warga 04 Desa Lumbir ingin melaksanakan program penghijauan di lingkungan wilayahnya. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon mahoni. Di wilayah RW 404 Desa Lumbir terdapat 8 RT. Beliau menugaskan 8 RT untuk menanam pohon mahoni. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Ketua RW? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Ketua RW. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Banyak bibit di kelurahan dibagi banyak bibit untuk RT sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Nah, itulah contoh ceritanya ya, anak kelas 3. Oke. Kira-kira tahu tadi berapa banyaknya RT? Iya, ada 8 RT ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita masuk dulu yang pertama ya. Ada 8 RT di sini ya.
Latihan yang pertama itu ada 10 RT, sekarang ada 8 RT. Oke, kita masuk yang pertama. Banyaknya bibit di kelurahan ada 1000. Kira-kira berapa banyaknya bibit untuk RT? Kita lihat gimana caranya penyelesaiannya. 1000 dibagi 8. Berapa hasilnya? 125. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kira-kira berapa di kelurahan? 880. Oke. Kira-kira berapa banyak bibit untuk setiap RT anak kelas 3? 880 dibagi 8. Hasilnya 110. Itu dia. Kita masuk yang ketiga. 920. 900 dibagi 8, itulah hasilnya bibit untuk RT. Kira-kira berapa hasilnya? 115. Ya, kita masuk yang keempat. 720 banyaknya bibit di kelurahan. Kira-kira berapa banyak bibit untuk RT? 720 dibagi 8, hasilnya 90. Oh, itu dia. Yang terakhir, 960. 960 dibagi 8, itu dia bibit untuk setiap RT, yaitu 120. Itu dia ya, kelas 3. Masih ingatkah anak kelas 3 membuat topi? Sebutkan urutan membuat topi. Iya. Ayo yang topi dari kertas itu ya. Oke, di sini sudah buat ya urutannya ya. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Oke. Yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga. Yang keempat, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Yang kelima, bukalah kertas berlahan-lahan, lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai. Yang keenam, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepala masing-masing. Itu dia caranya ya, urutan membuat topi yang dari kertas. Oke, anak kelas 3? Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga buat Bapak Ibu guru. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dimanapun Bapak Ibu guru berada. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap memberikan yang terbaik, tetap memantau anak kita, tetap menjaga kesehatan. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih.